الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di pagi ini kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita akan melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Pagi ini kita sampai fi ahkamil aiman, bab berkenaan dengan hukum-hukum sumpah. Hukum-hukum sumpah. Al-aiman jama' yamin. Jadi kata al-aiman itu merupakan bentuk jama' dari yamin. Wal yaminu tawkidul hukm bidhikrim mu'azzam ala wajhin makhsus. Adapun definisi al-yamin atau sumpah itu sendiri adalah penekanan hukum dengan menyebut yang diagungkan, yakni Allah Subhanahu, dengan metode khusus. Summiya bidzalika akhdhan minal yadil yumna. Dinamakan sumpah itu dengan yamin, yaitu dikarenakan seseorang mengambil dengannya tangan kanan yang lain. Li'anna al-halif yu'ti yaminahu wa yadrib ala yamini sahibih. Karena orang yang bersumpah itu mengulurkan tangan kanannya, kemudian memukulkannya kepada tangan kanan temannya. Jadi sumpah ini seperti jabat tangan tapi ditepukkan gitu. Kama fil ahdi wal mu'aqadah. Ini terjadi sebagaimana dalam perjanjian ataupun kontrak ya, teken kontrak ya. Jadi seperti halnya apa? Berjabat tangan tadi. Wal yaminu allati tajibu biha al-kaffarah hiya al-yamin allati yahlifu fiha bismillah atau bisifah min sifatih. Dikatakan sumpah juga yang mewajibkan kafarah, mewajibkan tebusan. Ya, apabila
sumpah itu diucapkan dengan menyebut nama Allah atau menyebut sifat dari sifat-sifatnya, maka ini ada kafarah, ada sanksinya. Kan yakul di sini contohnya seseorang menyatakan wallahi atau wajhullah, demi Allah, ya, atau dengan wajahnya subhanahu wa ta'ala, demi wajahnya subhanahu, atau dengan ucapan wa azamatih wa kibriyaih wa jalalih wa izzatih rahmatih, ya. Ini berkenaan dengan apa? Sifat-sifat Allah. Seseorang bersumpah demi keagungannya, ini demi kesombongannya subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaannya, demi keperkasaannya, demi rahmatnya, ya. Atau seseorang bersumpah juga wa'ahdih, yani demi janjinya subhanahu wa ta'ala, atau wa iradatih, demi kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang mengatakan bil Qur'an, demi Al-Quran, atau bil mushaf, atau dengan demi mushaf, yakni Al-Quran. Nah, itulah di antara apa? Sumpah-sumpah yang kalau diucapkan kemudian dilanggar, maka dia harus bayar kafarah atau tebusan sanksinya, karena dia sudah bersumpah. Karena dia tadi sudah bersumpah. Kemudian wal hilf bi ghairillah ta'ala muharram. Bersumpah dengan selain nama Allah itu diharamkan. Wa huwa syirik, dan tergolong perbuatan syirik. Seseorang bersumpah dengan selain Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Barang siapa mau bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti telah kufur atau berbuat syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man halafa bil amanah." Bukan termasuk golongan kita, Nabi SAW maksudnya bukan umatku, siapa orang yang bersumpah dengan atas nama amanah. Hadis rawahu Abu Dawud. Maka hadis-hadis ini, kata Syekh, menunjukkan akan pengharaman bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Dan ini tergolong perbuatan syirik. Misalnya seseorang di sini, ini contoh saja ya, bukan berarti benar. Contohnya yang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Seseorang mengatakan wan nabi, demi nabi. Kadang masyarakat gitu ya, mengucapkan kata demi nabi. Ini tidak boleh, jatuh pada apa? Perbuatan syirik. Atau orang mengatakan wahayatik, yakni demi hidupmu, ya. Wal amanah tadi demi amanah. Wal Ka'bah, ini yang juga tidak boleh.
Kalau di kita yang banyak apa? Demi kamu. Nah, ini gombal juga syirik ini. Seorang mengatakan apa? Demi kamu. Wah, ini gombal plus syirik yang lebih. Tidak boleh. Ya. Seseorang mengatakan demi waktu, itu sumpah Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki. Allah dalam Al-Quran menyatakan wal asr wal fajr. Bagi Allah bersumpah dengan apa yang dia kehendaki subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh kita sebagai makhluknya bersumpah dengan selain Allah. Ya. Yang benar bukan wal Ka'bah tapi warabbil Ka'bah. Nah, itu yang boleh. Seorang bersumpah apa? Warabbil Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah. Tapi kalau wal Ka'bah saja, ini bisa syirik. Ya. Supaya kita bedakan kedua hal ini. Kemudian di sini dinukil pernyataan Ibnu Abdul Barr. Wa hadha amrun mujamma' alaih. Pemujma' alaih. Ini perkara sumpah tadi yang tidak boleh. Ini sudah disepakati dari dahulu, disepakati kaum terdahulu umat Islam. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan yahrumul hilf bighairillah, haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Beliau menukil pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlif bighairihi sadiqan. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, ya, mending aku bersumpah dengan selainnya, ya, meski itu benar. Ini tidak apa, beliau memilih bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah meski dia tahu bohong. Itu lebih beliau cintai daripada bersumpah dengan selain Allah meskipun benar. Ini menunjukkan apa? Beratnya masalah sumpah. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud yang beliau itu menonjol di antara yang lain, min fuqaha'is sahabah, di antara para sahabat yang faqih, ahli, ya, dalam tafsir, dalam hadis Nabi dan seterusnya. Kemudian Syekhul Islam tadi menyatakan tentang pernyataan Ibnu Mas'ud. Kenapa beliau faham alasan Ibnu Mas'ud? Lianna hasanatut tauhid, lianna hasanatut tauhid a'zam min hasanatis sidq. Karena bagusnya tauhid itu lebih agung daripada bagusnya seseorang kala jujur. Wa sayyi'atul kadhib ashal min sayyi'atis syirk. Karena yang kedua, kejelekan daripada bohong itu lebih mudah, lebih ringan daripada kejelekannya syirik. Ya, kejelekan bohong itu lebih mudah daripada kejelekan perbuatan syirik. Nah, itu alasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ishtarat li wujubil kafara idza halifa billah thumma naqada al-yamin thalath syurut.
Berikutnya adalah syarat diwajibkannya kafarah bila seseorang bersumpah dengan nama Allah kemudian melanggar. Harus memenuhi 3 syarat sebelum bayar kafarah. Kalau memenuhi 3 syarat berikut, maka berlaku baginya kafarah. Syarat yang pertama di sini, an takuna al-yamin mun'aqidah bi an yaqsid al-halif aqdaha ala amrin mustaqbal mungkin. Sumpah yang diucapkan tadi berkaitan dengan waktu, ya, yaitu orang yang bersumpah memaksudkan perkara yang akan datang dan itu mungkin terjadi, perkara yang akan datang dan mungkin terjadi. Qala Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah Ta'ala tidak menyatakan dosa, maksudnya tidak akan menganggap hamba berdosa ketika dia main-main di dalam sumpahnya. Tapi yang Allah Ta'ala anggap sebagai dosa itu apa yang kalian akadkan berupa sumpah. Ini sumpah yang serius, ada saksinya. Fadallatil ayah ala anna al-kafarah la tajib illa fil aymanil mun'aqidah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kafarah melainkan kala sumpahnya itu berupa akad. Wala yakunul aqd illa fil mustaqbal min az-zaman dunal madhi. Dan namanya akad itu pasti untuk masa yang akan datang dan tidak berlaku waktu yang sudah lewat. Li'adami imkanil bir wal hinth fih. Karena kalau masanya sudah lewat tidak memungkinkan untuk dipenuhi dari sumpah tersebut. Lakin idza halaf ala amrin madin kadhiban muta'ammidan fahiya al-yaminul ghamus. Namun jika seseorang bersumpah terhadap perkara yang sudah lewat dan sumpahnya itu bohong, disengaja bohong, maka ini disebut al-yaminil ghamus. Ini sumpah palsu. Disebut sumpah palsu. Karena sudah lewat. Tambah lagi bohongnya. Li'annaha taghmisuhu fil itsm. Disebut al-ghamus karena membuat pengucapnya itu bergelimang dosa. Ya. Tsumma finnar, kemudian akan ditempatkan di neraka. Wala kafarata fiha, tidak ada kafarahnya yang demikian. Li'annaha a'zam min an tukaffar wa hiya min al-kaba'ir. Dan saksi palsu tadi, sumpah yang diucapkan dengan bohong, sengaja, sudah lewat waktunya, tidak ada kafarah. Karena apa? Kafarahnya itu lebih besar daripada tebusannya. Dan ini diantara dosa-dosa besar. Ini menjadi saksi palsu itu diantara kabairul dzunub, dosa-dosa besar. Wa idza talaffadha bil yamin biduni qasdin laha kama law qala la wallah
wa bala wallah. Apabila seseorang melafadzkan sumpah tapi tidak serius, istilahnya tidak bertujuan memaksudkannya, misalnya tidak demi Allah, benar demi Allah, tapi dia tidak memaksudkan itu sumpah, tapi ini jara ala lisani, kebiasaan dia ya, dalam obrolan atau ucapannya ya. Orang yang biasa begini fahuwa laghu, maka ini digolongkan sebagai apa? Perbuatan laghu, yakni sia-sia. Maka yang demikian tidak ada kafarah. Ya, tidak ada kafarah. Liqaulihi ta'ala la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah Ta'ala tidak mendosakan kalian terhadap apa? Ucapan yang main-main. Kalaupun itu lafadznya sumpah. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, "Allahu fil yamin kalam ar-rajul fi baitih. La wallah wa bala wallah." Dikatakan sumpah yang main-main adalah pernyataan seseorang di rumahnya. Tidak demi Allah, iya demi Allah. Ini disebut apa? Allahu fil yamin. Hadis rawahu Abu Dawud. Wa kadza law halifa an qasdin yadhunnu sidqa nafsihi fabana bi khilafih. Kata Syekh, demikian misalnya seseorang bersumpah untuk tujuan yang dia prediksi kebenarannya. Dia apa? Dia kira benar. Namun setelahnya, yakni setelah itu nampak berbeda dari yang dia sumpahkan. Jadi ini juga tidak ada kafarah, karena dia memprediksi, ya, memperkirakan, bukan memaksudkan apa? Sebaliknya dari suatu kabar misalnya. Kemudian pernyataan berikutnya dinukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa kadza law aqadaha ala zaman mustaqbal. Demikian halnya ketika seseorang mengaitkan dengan zaman yang akan datang. Dhannan sidqah. Dia mengira itu benar. Falam yakun kaman halifa ala ghairihi yadhunnu annahu yuti'uh falam yaf'al. Kemudian setelah mengira benar, ternyata apa? Tidak seperti yang dia sumpahkan terhadap orang lain. Tadinya mengira akan taat, namun tidak melakukannya. Nah, ini juga dikatakan apa? Kafarah yang tidak memiliki sumpah yang tidak memiliki kafarah, yang tidak usah membayar kafarah, karena dia apa? Memprediksi menurut perhitungan dia, tapi faktanya berbeda. Itulah syarat yang pertama berkenaan dengan sumpah, yaitu dengan apa? Memaksudkan yang akan datang, kemungkinannya apa. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua dari syarat bersumpah
an yahlifa mukhtaran, seseorang dalam sumpahnya memang dia sendiri memilih bersumpah. Ya. Fa in halifa mukrahan lam tanaqid yaminuh. Kalau seseorang bersumpah tapi dia dipaksa, ditodong, maka sumpah orang demikian tidak sah karena dia dipaksa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak didosakan umatku ini bila bersalah atau lupa, dan apa-apa yang dia dipaksa. Dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dipaksa, ditindas untuk bersumpah itu diantara yang diampuni, ma'fuun an, diampuni. Orang dipaksa bersumpah. Kemudian syarat yang ketiga, an yahnutha fiha, bi an yaf'al ma halaf ala tarkih aw yatruk ma halafa ala fi'lihi mukhtaran dhakiran liyaminih. Jadi seseorang mengerjakan sesuatu yang dia sumpahkan untuk dia tinggalkan. Jadi seorang bersumpah akan meninggalkan sesuatu, tapi kok dilakukan, maka ini wajib dibayar kafarahnya. Atau sebaliknya, seseorang meninggalkan apa yang sudah disumpahkannya untuk dia lakukan, dan dia dalam mengerjakan tadi atau dalam meninggalkan, dia itu pilihannya sendiri, ingat akan sumpahnya, maka yang demikian wajib bayar kafarah. Apabila seseorang bersumpah tapi lupa atau dipaksa, ditekan oleh orang lain, maka yang demikian tidak wajib bayar kafarah, karena orang tadi dianggap tidak berdosa berdasarkan sabda Nabi SAW tadi. Ya, ufiya li ummatil khata', dalam riwayat tadi rufi'a, ufiya li ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Umatku itu dimaafkan ketika bersalah, lupa, dan bila dia ditekan, terpaksa. Jadi itulah 3 perkara yang mewajibkan bila dilanggar harus membayar kafarah. Ya. Wa in istathna fi yaminih. Nah, sekarang kalau ada orang bersumpah tapi menggantung, artinya dengan kejadian. Di sini contohkan, wallahi la af'alanna kadza insyaallah. Wallahi, yani demi Allah, aku akan melakukan ini jika Allah berkehendak. Maka orang yang seperti ini, dia tidak wajib membayar kafarah ketika misalnya berbeda perbuatannya dengan yang dia sumpahkan. Bisyarat, tapi dengan syarat an yaqsidal istithna muttasilan bil yamini lafzan au hukman, yaitu dengan syarat dia memaksudkan dengan pengecualian tadi ada kaitannya dengan sumpah secara lafaz atau hukum. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man halifa faqala insyaallah lam yahnus.
siapa yang bersumpah kemudian mengatakan insya Allah, maka ini tidak dikatakan sebagai bentuk melanggar sumpah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikutnya, kalau tidak memaksudkan pengecualian, tapi dia memaksudkan yang sebenarnya, ketika seorang mengucapkan insya Allah, tapi maksudnya betul, yakni sungguh-sungguh, kalimat insya Allah dia dalam rangka tabarruk, yakni supaya mendapat barakah dari lafaz Allah, lafzul jalalah, maka dalam keadaan demikian tidak boleh dikomentari, ya, tidak boleh dikomentari karena mengaitkan dengan urusan tabarruk, yakni berharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Atau misalnya seseorang tidak menyatakan insya Allah, melainkan setelah lewat waktunya dan sudah berakhir lafaz dengan sumpah tadi tanpa adanya uzur atau alasan, maka yang demikian tidak bermanfaat pengecualiannya. Kemudian ada yang menyatakan bermanfaat pengecualian kalau tidak memaksudkan hal itu melainkan setelah usai dari sumpahnya. Misalnya seseorang di sini dicontohkan mengatakan pada orang-orang yang hadir, para hadirin, qul insyaallah, katakan insyaallah, maka yang demikian akan bermanfaat, dan inilah yang benar. Baik, jadi ini diantara pengecualian ketika seseorang bersumpah, ya. Wa naqdul yamin taratan yakunu wajiban wa taratan yakunu muharraman wa taratan yakunu mubahan. Sekarang berkaitan dengan menggagalkan sumpah itu sendiri. Menggagalkan sumpah itu terkadang boleh jadi hukumnya wajib dan terkadang bisa haram, di lain waktu bisa mubah atau boleh berkenan dengan sumpah. Berikutnya, kapan sumpah dikatakan wajib ditinggalkan? Ya. Nah, sumpah yang wajib ditinggalkan itu bila seseorang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Bilang, seseorang apabila bersumpah ingin meninggalkan kewajiban, maka wajib dia batalkan itu. Ya. Misalnya seseorang bersumpah tidak akan menyambung kekerabatan. Seorang bersumpah akan akan memutus kekeluargaan. Maka ini wajib dibatalin. Karena sumpah tersebut melanggar syarak. Halifa ala fi'l muharram, atau seseorang bersumpah untuk melakukan perbuatan yang haram. Misalnya seorang bersumpah, ya, kemudian mengatakan benar-benar aku akan minum khamr, maka ini sumpah wajib ditinggalkan. Gimana bersumpah mau minum khamr? Khamr haram. Jadi dua contoh tadi, memutus kekeluargaan, bersumpah akan minum khamr, maka ini semua wajib digagalkan, dibatalkan
sumpah yang seperti itu, kemudian membayar kafarah. Membayar kafarah sumpah. Ya. Kafarah sumpah itu ya dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian ya mereka, atau memerdekakan budak. Alternatifnya berapa? 3. Ini membayar, memberi makan 10 orang miskin, kemudian makanannya yang sedang ya, jangan makanan yang mungkin dia tidak butuh atau yang remeh. Kemudian memberi pakaian, atau memberi pakaian 10 orang juga. Kemudian yang ketiga, memerdekakan budak. Kalau tidak ada ini, tidak ada itu dari yang 3 ini, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari ketika seseorang melanggar sumpahnya. Waqad yahrumu naqdul yamin kama law halifa ala tark muharram aw fi'l wajib. Berikutnya, haram seseorang menggagalkan sumpahnya. Seperti halnya misalnya seseorang bersumpah untuk meninggalkan perbuatan yang haram, atau seseorang bersumpah untuk melakukan yang wajib. Ya, maka ini tidak boleh kemudian digagalkan sumpah itu, haram hukumnya. Kalau sekali lagi orang bersumpah untuk meninggalkan yang haram atau mengerjakan yang wajib, maka wajib ini hukumnya dipenuhi sumpah tersebut. Tidak boleh digagalkan, tidak boleh dilanggar. Wa yubah naqdul yamin fima idha halif ala fi'l mubah atau ala tarkih. Dan dibolehkan menggagalkan sumpah apabila seseorang bersumpah untuk melakukan perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh-boleh saja, atau meninggalkannya. Perbuatan mubah ya mubah juga hukumnya. Nabi SAW bersabda, "Ma haliftu ala yamin fara'aitu ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa kaffartu an yamini." Jadi Nabi SAW bersabda, tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian aku melihat yang lain lebih baik, maka aku pun melakukan yang baik tersebut, kemudian aku membayar kafarah atas sumpahku. Jadi Nabi SAW bersabda apa? Aku tidaklah bersumpah kemudian aku melihat ada sesuatu yang lebih baik, aku tinggalkan sumpahku, aku lakukan yang baik itu, kemudian aku bayar kafarah atau denda penebus dari sumpah yang aku ucapkan. Itu dari Nabi SAW. Kemudian juga dari sabda beliau yang lain, man halafa ala yamin fara'a ghairuha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yamini. Barang siapa yang bersumpah kemudian melihat yang lainnya lebih baik dari sumpahnya, maka hendaknya dia melakukan atau mendatangi kebaikan tersebut dan membayar kafarah atas sumpahnya. Membayar kafarah atas sumpahnya.
Nama asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Syekh menyatakan wa man harrama ala nafsihi syai'an mubahan siwa zaujatihi kat-ta'am wasyarab wal libas. Fa innahu yahrum alaih. Maksudnya begini. Kalau seseorang mengharamkan sesuatu pada dirinya padahal perkaranya mubah, selain istrinya, ya, kalau pada istri itu disebut dengan apa? Zihar, disebut dengan zihar, bukan sumpah. Nah, kalau seseorang mengharamkan pada dirinya sendiri berupa apa? Suatu makanan atau suatu minuman, pakaian, sementara makanan, minuman, pakaian tadi halal, ya. Misalnya dengan ucapan di sini contohkan ma ahallallahu alayya haram. Apa yang Allah halalkan tapi bagiku haram. Atau seseorang mengatakan hadza ta'am haramun alai. Makanan ini haram bagi saya. Maka statusnya tidak haram baginya. Orang tersebut boleh memakannya. Tapi kemudian karena mengucapkan kalimat tadi wajib membayar kafarah. Wajib apa? Menebus dari sumpahnya. Apa tadi kafarahnya? Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian sejumlah yang sama, atau apa? Atau memerdekakan budak, ya, atau puasa 3 hari berturut-turut. Nama asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan tadi mengenai apa? Kafaratul yamin, yakni penebusnya sumpah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, wahai Nabi, ini panggilan untuk Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tidak menyebut ya Muhammad. Beda dengan Nabi yang lain, ya Musa, ya Yahya. Itu panggilan Allah pada para Nabi yang lain disebut namanya. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah Ta'ala angkat derajat beliau di atas yang lain. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Yang demikian engkau berharap kerelaan dari istri-istrimu. Ya. Nah, dalam tafsir disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini bahwa Nabi SAW itu minum nabidh. Minum nabidh. Nabidh itu air rendaman kurma. Biasanya ini misalnya gelas, ditaruh kurma, mungkin semalaman atau berapa jam kalau zaman sekarang. Nah, selama minuman air itu rendamannya masih baik, dicicipi masih manis, maka itu disebut nabidh. Nabidh. Tapi kalau sudah istilahnya keluar kapuk gitu ya, kemudian rasanya kecut, maka itu sudah jadi khamr. Jadi khamr. Nah, Nabi SAW minum dari nabidh tadi, yang masih manis, dan itu boleh halal. Tapi begitu beliau SAW bertemu dengan Hafsah, dengan Aisyah, ini mereka mencium
aroma nabidh, kemudian Nabi merasa mereka tidak senang, sehingga Nabi mau meninggalkannya, mengharamkan untuk dirinya. Makanya turun ayat ini. Sampai dengan firman Allah Ta'ala, qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Allah Ta'ala mewajibkan bagi kalian untuk menghalalkan lagi sumpah yang sudah kalian ucapkan. Yaitu maksudnya apa? Menebus dari perbuatan mengharamkan sesuatu yang halal. Kadung bersumpah, maka ini harus bayar kafarah. Gimana sesuatu yang halal kok diharamkan? Ya. Adapun tentang mengharamkan istrinya sendiri ini, maka ini disebut hukum zihar. Ya, dan zihar itu ada kafarahnya. Berbeda dengan kafarah yamin atau sumpah. Kafarahnya itu lebih besar. Ya. Jadi hukum zihar ini Allah Ta'ala sebutkan di surah Al-Mujadilah di awal juz 28 itu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Jadi mengenai apa? Kafarah zihar. Karena dahulu di masa jahiliyah, ketika seseorang ada suami yang tidak senang kepada istrinya misalnya, maka dia bersumpah, mengatakan apa? Tidak mengatakan wallahi, tapi mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Entah di sini ada nanti enggak ya. Berkenaan dengan zihar. Jadi kalau zihar mengatakan seorang kamu pada istrinya, seorang suami, kamu seperti punggung ibuku. yakni seorang tidak boleh haram mendatangi ibunya. Gimana ucapan ini diucapkan pada istrinya? Ya, dahulu ada namanya sosok wanita Khawlah binti Tha'labah. Sebab turunnya ayat tadi. Ada namanya Khawlah binti Tha'labah. Khawlah ini dikatakan oleh suaminya waktu itu namanya Hilal ibn Umayyah. Dikatakan kamu bagi saya sekarang haram. Maksudnya seperti ibu saya sendiri. Saya anggap kamu seperti ibu saya. Khawlah kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia mengatakan begitu suami saya. Ba'da ma nasartu lahu batni wa akala syababi, kata Khawlah setelah minta maaf bahasa sekarangnya, mungkin setelah perutku jadi turun begini, gembrot, karena melahirkan anak-anaknya, kemudian aku dizihar, aku dikatakan begitu. Setelah aku persembahkan masa mudaku untuknya, habis, kemudian dia berkata begitu. Nah ini, makanya kemudian apa? Harus bayar kafarah. Kafarahnya itu siyam syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau apa? Pertama memerdekakan budak, kedua tadi puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi apa? Makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Itu kalau kafarah zihar. Kemudian di antara yang wajib untuk diperhatikan dalam masalah ini, hukum bersumpah, yaitu dengan selain agama Islam. Misalnya orang Yahudi atau orang Nasrani, ya, jika mengatakan jika berbuat begini dan begini atau tidak melakukan ini,
Maka ini diantara lafaz-lafaz yang dibenci. Ya, ini haram dan ditekankan haramnya. Sebagaimana dalam As-Sahihain bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man halifa ala millati ghairil Islam kadiban muta'ammidan, fahuwa kama qala." Barang siapa yang bersumpah dengan atas nama selain agama Islam, bohong sumpahnya sengaja, maka sebagaimana yang dia ucapkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, "Man qala innahu bari'un minal Islam," barang siapa yang berkata bahwa dia berlepas dari Islam, fa in kana kadiban, kalau dia bohong, fa huwa kama qala, maka sebagaimana yang diucapkannya. Wa in kana shadiqan, kalau benar ucapannya, lam yaud ilal islami saliman, dia tidak bisa kembali pada Islam dengan baik-baik. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah berkenaan dengan hukum daripada al-yamin atau sumpah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari ucapan-ucapan yang jelek atau tidak layak, apalagi bersumpah dengan sumpah bohong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluruskan lisan kita dalam ucapan dan juga perbuatan kita, termasuk niat kita dalam hati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dekat dan Maha mengabulkan permohonan hambanya. Allahumma amin. Demikian selebihnya wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada bab yang berkaitan dengan ini insyaallah sebagai penyempurna di pertemuan yang akan datang biidznillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا